Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap diri, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan mati dan meninggal. Kaya miskin, tua muda, tinggi rendah jabatannya pasti akan mati. Dan ketika manusia mati, maka segala amal ibadahnya telah terputus. Hanya sisa amal yang tidak akan pernah putus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah qala bersabda, "Idza mata ibnu Adam," ketika anak Adam, dalam hadis lain menyebutkan idza mata insan, artinya manusia. Ibnu Adam, anak Adam juga manusia. Idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam meninggal, mati, in qata'a akan putus amaluhu, amalnya anak Adam. Jadi sholat sudah tidak bisa, puasa tidak bisa melaksanakan karena sudah mati, haji pun apalagi, dan amal-amal lainnya sudah terputus. Hanya 3 amalan yang tidak terputus. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang mengalir. Contoh sederhana, misalnya ada pembangunan masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, tempat majelis taklim atau yang lain, kemudian kita membantu semen, batu, besi, kayu dan lainnya. Ketika pembangunan ini, karena kita membeli semen dan lainnya, kemudian dibangunlah suatu masjid dan lainnya, kemudian jadi. Dan setelah jadi, ditempati untuk sholat, untuk mengaji, untuk melaksanakan kebaikan. Misalnya hari ini ada sholat 100 orang, besok ada lagi sholat 2 orang, mengalir 100 turun, besoknya lagi ada 200 orang yang sholat, mengaji atau yang lain, mengalir terus dan terus. Ini namanya sholat yang mengalir. Selama masjid atau pembangunan yang lain itu dipakai, maka pahalanya akan terus mengalir kepada yang tersedia. Bagaimana kalau kita tidak mampu? Bagaimana kalau kita tidak punya uang? Jangankan untuk membantu masjid, jangankan untuk membeli semen, untuk makan saja susah. Maka kita punya tenaga, buat tenaganya, bantu dengan tenaga. Kita pintar, kita bantu dengan pikiran kita. Insya Allah pahalanya sama dengan saudara yang. Yang kedua, amalan yang tidak putus kedua adalah au ilmin yuntafa'u, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat seperti contohnya, saya bisa bismillah, kemudian saya ajarkan ke teman saya. Teman saya mengajarkan ke temannya, ke saudaranya, ke adiknya, ke teman-temannya. Kemudian saudaranya mengamalkan ke temannya lagi, ke saudaranya. Terus diamalkan, terus diamalkan, terus diamalkan. Maka pahalanya akan terus dan terus. Ini namanya ilmu yang
Mereka menghafalkan, setelah menghafalkan kemudian mengamalkannya, maka pahalanya kita sama dengan yang menghafalkan. Hadirin sidang Jumat yang terbaik. Yang ketiga, amalan yang tidak akan diuji adalah awaladin soleh tidak Allah, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ada dua kewajiban. Pertama, kewajiban orang tua terhadap anak, mendidik anak-anaknya agar menjadi anak soleh, dingajikan, disekolahkan, dipelajarkan ilmu agama agar menjadi anak soleh. Kemudian kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena selama ini saja orang tua sudah susah payah dari kecil sampai dewasa, mereka berjuang tanpa kenal lelah, banting tulang siang malam, pagi sore, demi anak-anaknya agar sukses, demi anak-anaknya menjadi orang yang berguna. Mereka rela berkorban siang malam, pagi sore tanpa kenal lelah untuk anak-anaknya. Maka sangat pantas apabila ridho Allah fi ridho walidain, ridho Allah di dalam ridho kedua orang tua, wasfullah murka Allah di dalam murka kedua orang tua. Sekaya apapun, sesukses apapun, sejaya apapun orang, tapi durhaka terhadap kedua orang tuanya, dijamin hati tidak akan senang, dijamin hati tidak akan tenang, dijamin hati tidak akan bahagia. Tapi semiskin apapun, serendah apapun strata sosialnya, ketika berbakti kepada kedua orang tua, hati akan adem, hati akan ayem, tentram. Segala urusannya, masalahnya, problemnya akan selalu diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keramat yang sangat luar biasa di dunia ini kecuali kedua orang tua. Bukan gunung, bukan angin, bukan keris, bukan ukuran keramat yang luar biasa, tapi kedua orang tua itu adalah keramat yang sesungguhnya. Karena doa mereka dijawab oleh Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari yang tadi dapat kita simpulkan bahwa ada tiga hal yang tidak pernah akan putus ketika manusia meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bila penawalan di wadah mutabah ini atau apa minkum barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah dari acara kami so abdi kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa asyhadu anna